Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan larangan menerbangkan balon udara yang diklaim sebagai tradisi warga dalam merayakan Idul Fitri setiap tahun. Larangan ini dikeluarkan karena berdasarkan laporan dari Airnav Indonesia, balon udara ini sangat membahayakan bagi dunia penerbangan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai bahaya balon udara bagi dunia penerbangan, telah hadir bersama kami di studio ada Yohanes Hari Sirait, Manajer Humas Airnav Indonesia. Pak Yohanes, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Yohanes, sekarang sudah berapa laporan yang diketahui mengganggu penerbangan? Data terakhir? Total sampai kemarin malam ada 34 laporan. 34. Ya. Itu untuk lebaran tahun ini? Ya, di hari pertama ada 28 laporan. Lalu kemarin di hari kedua ada 6 laporan dari pilot yang berjumpa dengan balon udara di ketinggian mereka terbang. Ketinggiannya itu berapa nih Pak Yohanes? Ketinggian bervariasi sampai bahkan di level atas ya, ada 30.000 kaki. Pilot juga masih bertemu dan itu sangat tinggi, Mas. Itu sangat tinggi, mereka bertemu dan itu sangat membahayakan karena ketika di udara balon itu bergerak cepat, pesawat juga kencang. Ini di wilayah-wilayah mana saja nih, Pak? Wilayahnya memang ada di atas langit udara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Paling banyak ya? Paling banyak dan memang rute paling padat ada di situ. Di atas udara itu ada namanya rute W45. Itu salah satu dari 5 jalur tersibuk di dunia. Gitu. Baik, ini kan sudah katanya tradisi setiap tahun begitu ya oleh masyarakat yang menerbangkan. Ini dibandingin kalau tahun lalu sama tahun sekarang ada perbedaan tidak? Atau jumlahnya sama atau seperti apa sebetulnya? Ya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, memang jumlahnya variatif, Mas. Paling ramai itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu sampai 68 laporan ya, 2 tahun lalu. Nah, tahun ini memang jumlahnya seperti itu, tapi memang kita harapkan kan zero ya, tidak ada yang terbang lagi. Karena itu sangat berbahaya bagi penerbangan. Lalu juga kalau itu disebut tradisi, pemerintah sudah memberikan solusi lewat Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2018 itu. Baik, dengan sudah ada 30-an kurang lebih ya Pak Yohanes, ini berarti pertanyaannya kemudian bahayanya apa sih? Mungkin banyak masyarakat yang belum paham sebetulnya. Iya, jadi bahayanya itu yang pertama, ketika dia terbang tinggi nih, balon itu Mas masalahnya adalah dia tidak bisa dikontrol ya. Tidak ada, kalau seperti balon di luar negeri kan bisa dikendalikan ya, sehingga ada rutenya. Kalau ini tidak bisa, sehingga ketika dia terbang di atas, dia tergantung arah angin. Nah, kalau dia bertabrakan dengan pesawat, risikonya itu macam-macam. Yang pertama bisa masuk ke mesin pesawat. Kalau dia masuk ke mesin pesawat, itu rawan untuk terbakar, bahkan hingga mesin pesawat bisa mati. Bisa mati. Ya, lalu kalau dia menutupi area kokpit, maka pilot tidak bisa melihat secara visual. Kemudian di hidungnya pesawat itu ada banyak indikator-indikator yang memberikan informasi kepada pilot soal ketinggian, jarak, macam-macam. Kalau itu ketutup, maka informasi tidak valid. Tentu ini bahaya. Lalu juga di sayap pesawat, di belakang itu ada banyak instrumen, ada aileron, ada radar, dan segala macam. Itu fungsi kontrol pada pesawat, flight control. Nah, kalau itu tertutup, maka pesawat tidak bisa mengendalikan diri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tentu ini kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan ada ratusan nyawa di sana, juga kita nggak tahu ada yang di bawah. Pernah terjadi kejadian yang mungkin nyaris menyebabkan kecelakaan tersebut, Pak Yohanes? Iya, ada beberapa dari tahun lalu ya, itu pilot bahkan sampai mereka membuat video ya. Video di atas ketika pesawat sedang terbang, itu airline asing memvideokan mereka bertemu dengan balon udara dan itu cepat sekali, dan pesawat ini kan tidak seperti kita bawa kendaraan bermotor di darat ya Mas ya, bisa begitu ketemu lubang posisi tidur bisa belok gitu, nggak bisa. Pesawat nggak bisa seperti itu, mereka sudah punya rutenya, kecepatannya tinggi sekali. Nah, kalau sampai bertabrakan ini yang kita hindarkan, jangan sampai lah. Nah, betul itu tradisi, tapi tentu tradisi kita kan tidak boleh mencelakakan orang lain. Gitu. Dan selama ini kemudian ketika mereka melihat ada balon udara di ketinggian 34.000 kaki begitu ya di atas permukaan laut, ini upaya yang dilakukan itu seperti apa untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Iya, dari sisi pelayanan navigasi, kami sudah menerbitkan NOTAM ya, Notice to Airmen, bahwa agar pilot berhati-hati. Kemudian area tersebut kita tandai, lalu kita pandu mereka. Bahkan kita sempat memindahkan alur ya. Jadi misalnya yang terbang di atas langit udara Jawa, kita tarik dulu ke arah Kalimantan, baru turun lagi ke bawah. Ya, tapi itu kan makin jauh, lalu mengganggu rute lain dan juga fuelnya meningkat, dan tetap masih ketemu sama balon tadi. Kenapa? Karena begitu di atas, dia sampai kemana-mana, Mas. 2 tahun lalu bahkan ada pilot yang terbang di atas langit udara Lampung, melaporkan ketemu balon.
Berarti itu karena tadi ada sumbu api yang dibawa ke atas, dia terbang lebih lama, sampai di atas dia bisa kemana-mana. Oke, sekarang upaya untuk supaya masyarakat paham betul begitu ya. Ini menurut Airnav itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan supaya kemudian masyarakat paham betul supaya tidak lagi menerbangkan balon udara secara liar? Ya pertama kan sudah ada solusi ya dari pemerintah. Kalau masyarakat mengatakan ini tradisi kami, maka sudah ditampung oleh pemerintah melalui PM 40 tahun 2018 yang tahun lalu diterbitkan oleh Pak Menteri. Bahwa bisa dilakukan, tapi dengan syarat-syarat. Tidak boleh diterbangkan bebas, jadi harus diikatkan. Lalu kedua, ukurannya diatur, karena ukurannya bermacam-macam ya. Tadi dilihat, kita bikin ukurannya itu maksimum diameternya 4, ketinggian balonnya 7 meter. Lalu tidak boleh bawa bahan peledak, petasan, sumbu apinya nggak boleh bawa. Jadi pengasapannya di bawah, lalu terbang ke atas. Silahkan. Nah, kenyataannya yang kemarin ketemu pada beberapa hari terakhir? Ya, tidak sesuai dengan tidak itu. Sesuai, ya, karena teman-teman kepolisian TNI juga melakukan operasi. Ukurannya besar-besar, ada petasan, ada segala macam. Dan memang itu kan sudah makan korban jiwa ya. Kita tahu di Pekalongan, di Wonosobo, sudah sampai ada korban jiwa karena begitu. Kan tidak semuanya berhasil terbang. Ada yang terbang sebentar lalu jatuh ke rumah, meledak di dalam, tapi sudah sampai ada korban jiwa. Nah tentu kan ini tidak baik ya. Dan Airnav sendiri sudah memberikan solusi ya. Kita bikin festival. Yang diakomodir begitu ya? Betul, diakomodir. Nah, harapannya masyarakat yang punya tradisi, yang hobi, yang suka bikin balon, ikutlah di festival itu. Di Pekalongan kita bikin tanggal 12, Wonosobo kita bikin tanggal 15. Ya, silahkan ikut di situ, salurkan di situ, ada hadiahnya, lebih menarik, orang semua bisa nonton, lebih bagus ya, dan lebih positif. Tapi ketika itu tidak dilakukan di situ, tidak mengikuti aturan, maka ada sanksi pidananya, Mas. Nah ini yang harus masyarakat tahu ya. Kepolisian akan memproses karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, Undang-Undang Penerbangan, itu sanksi pidananya jelas ya, hukuman maksimum 2 tahun, denda maksimum 500 juta. Jadi orang yang menerbangkan balon udara secara liar bisa masuk penjara? Betul. Betul. Baik. Tapi kemudian kalau misalnya memang sudah ada aturan, sudah jelas, kalaupun mau membuat festival juga sudah diakomodir, tapi kenyataannya tetap terjadi. Nah ini bagaimana nih? Nah itulah makanya kami sendiri juga sudah melakukan sosialisasi ya setiap tahun. Tahun ini khususnya sejak bulan Ramadan kemarin kita mengadakan puluhan sosialisasi, Mas. Di Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, juga Ponorogo sampai Trenggalek segala macam. Kita adakan ke berbagai segmen, komunitas balonnya langsung, ke sekolah juga karena masih anak-anak kecil, remaja sudah mulai ikut bikin balon. Lalu ke pemuka-pemuka agama. Nah kita harap memang tokoh-tokoh yang didengar oleh masyarakat untuk menghimbau masyarakat untuk sudahlah. Jangan, karena bagaimanapun kebudayaan kita, tradisi kita, ketika itu mengancam nyawa orang lain tentu tidak positif kan. Tapi responnya pada saat disosialisasikan seperti apa Pak Yones? Responnya memang beragam. Tahun ini terus terang kami mendapat respon sudah cukup baik ya. Dan memang itu terbukti misalnya di Pekalongan tahun lalu yang ikut festival hanya sekitar 30-an kelompok. Sampai tadi malam posisi yang daftar sudah 103 kelompok. Kalau 103 kelompok, satu kelompok isinya 10 orang, berarti sudah banyak sekali yang ikut. Nah kita harap sih semua makin mengerti, semua makin paham. Gitu. Jadi memang menurut kami kan juga mengadakan FGD segala macam. Menurut beberapa sosiolog, masyarakat di daerah tersebut tidak banyak yang berkendara, bertransportasi dengan pesawat, sehingga mereka kurang paham ya ancaman yang ada di atas itu. Ya, kalau masyarakat yang pernah naik mungkin tahu lah ya, turbulensi sedikit aja di pesawat kita sudah takut deg-degan gitu ya. Nah, tapi ini kita mencoba memberi pemahaman sama masyarakat. Jangan lupa di atas itu ada saudara sebangsa kita yang juga mau mudik lebaran, mau arus balik. Ya, sama-sama merayakan Idul Fitri begitu ya. Tapi berdasarkan dari pantauan dari Airnav sendiri, pernah tidak sih ada orang yang ditindak begitu? Paling tidak masukin penjara supaya untuk memberikan efek jerah? Belum sampai memang. Beberapa kepolisian sudah mengurus dalam setahun 2 tahun belakangan, tapi selalu ujungnya damai ya, diselesaikan secara keluargaan. Nah, karena harapannya berubah. Nah, tapi ini kan laporannya terus ada. Nah, karena itu ya solusinya sudah diberikan oleh pemerintah lewat yang diakomodir festival. Karena itu begitu ada yang melanggar, maka tahun ini akan diproses ya. Jadi Kementerian Perhubungan sebagai regulator sudah menyampaikan, lalu kepolisian, TNI sudah menyampaikan bahwa tahun ini akan diproses. Ya, jadi ini keselamatan soalnya. Baik Pak Yones, semoga saja kemudian tidak ada lagi orang yang menerbangkan balon udara secara liar begitu. Amin. Karena ini menyangkut keselamatan banyak orang di atas udara. Terima kasih Pak Yones telah bergabung sama kami pada Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.